Ya, shalom sahabat-sahabatku. Renungan kita pada hari ini judulnya hasil akhirnya berbeda. Ya, shalom. Ayat bacaan kita terambil dari Mazmur 73 ayat 1 sampai dengan ke-28 ya. Sahabat-sahabat terkasih, pernahkah kalian merasa iman kalian diuji? Pernahkah kalian melihat orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan, yang hidup di dalam dosa, namun tampaknya mereka justru lebih sukses dan bahagia daripada kalian yang sudah berusaha hidup benar? Nah, Mazmur 73 yang tadi saya sampaikan sebagai ayat bacaan kita, ini mengungkapkan pergumulan iman yang tulus seperti itu. Sang pemazmur Asaf, seorang pemimpin puji-pujian Israel, mengaku hampir saja tergelincir ya, itu dalam ayat 2, ketika melihat kemakmuran orang-orang fasik. Mereka sombong tidak takut Tuhan, bahkan mengejek orang benar dalam ayat 3-9. Nah, ketidakadilan ini membuat Asaf mempertanyakan kebaikan Tuhan, itu dalam ayat 13. Dia merasa sia-sia saja hidup dengan bersih dan takut pada Tuhan, sementara orang yang jahat justru hidup senang, itu dalam ayat 12-14. Pemazmur ini merasa iri kepada orang-orang fasik yang tampak sukses dan bahagia di dunia ini. Namun pada akhirnya pemazmur menyadari bahwa keadilan Tuhan pasti akan ditegakkan dan orang benar akan diberkati. Sahabat-sahabatku, apakah kita pernah merasakan suatu hal yang sama? Apakah kita sudah pernah atau mungkin pernah bertanya-tanya, Tuhan, di manakah keadilanmu? Ketika kalian melihat orang-orang yang tidak setia kepadanya, yang bahkan justru menyakiti orang lain, justru hidup lebih makmur, dan sering juga terhindar dari masalah. Sahabat-sahabatku, Mazmur 73 tidak memberikan jawaban yang mudah, tetapi perjalanan iman Asaf menunjukkan kepada kita dua hal penting. Yang pertama, pergumulan iman adalah nyata dan wajar. Jangan merasa lemah atau tidak beriman ketika saudara mempertanyakan Tuhan. Asaf, seorang pemimpin puji-pujian, dia pun mengalaminya. Jangan biarkan keraguan membuat Anda itu menjauh dari Tuhan, tetapi sebaliknya, bawalah pertanyaan dan pergumulan Anda kepadanya, seperti yang Asaf lakukan. Kemudian yang kedua, pengharapan kepada Tuhan adalah kemenangan iman. Asaf akhirnya menemukan jawaban di bait Allah, itu dalam ayat 17. Ketika dia memusatkan perhatiannya pada keagungan dan kekudusan Tuhan, dia menyadari bahwa kemakmuran duniawi bukanlah ukuran kebahagiaan sejati. Kemenangan iman Asaf terletak pada keputusannya untuk tetap dekat dengan Tuhan. Dikatakan menaruh tempat perlindungannya pada Tuhan, itu dalam ayat 28. Dia memilih untuk menceritakan pekerjaan Tuhan, untuk bersuka cita dalam hadiratnya, meskipun keadaan di luar sana itu tidak selalu adil. Sahabat-sahabatku, mari kita belajar dari Asaf. Jangan biarkan pergumulan iman menjauhkan kita dari Tuhan. Justru mari bawa pergumulan itu kepadanya. Biarkan keraguan dan kekecewaan kita itu mengarahkan kita untuk mencari jawaban dan penghiburan di dalam hadiratnya. Ingatlah bahwa kemakmuran duniawi hanyalah sementara, sedangkan sukacita dalam Tuhan itu adalah kekal. Pilihlah untuk tetap terkoneksi, tetap dekat dengannya, untuk berpegang teguh pada pengharapan, dan untuk menceritakan pekerjaannya yang agung. Dalam pergumulan iman, kemenangan sejati itu terletak pada penyerahan diri yang utuh pada Tuhan, pada penantian yang sabar akan keadilannya, dan pada sukacita yang tidak tergoyahkan di dalam hadiratnya. Semoga kita semua seperti Asaf dapat berkata dengan keyakinan, tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindungan kepada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya, itu dalam ayat 28. Oke, jadi kesimpulannya, meskipun orang-orang fasik mungkin tampak sukses dan bahagia di dunia ini, pada akhirnya keadilan akan ditegakkan dan mereka akan binasa. Sedangkan orang benar yang tetap setia kepada Tuhan akan menerima berkat dan kebahagiaan yang kekal. Hasil akhirnya berbeda. Amin, haleluya, amin. Kiranya firman Tuhan dapat dipahami, memberi pencerahan dan menambah pengetahuan kita dan memberkati kita semua. Tetap semangat, tetap percaya kepada Tuhan Yesus apapun yang terjadi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.